Assalamualaikum Lur. Semangat pagi dari Mimin Pedalindo. Nah, ini kita live cangkruan lagi Lur. Kita ada kedatangan tamu dari pengawas ya, ada Abah Jani. Monggo. Nah, di sini ada Abah Jani. Monggo, Abah Jani. Bisa diperkenalkan, Pak? Bu, dari Buas. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya bisa menghadiri cangkruan daripada teman-teman Pedalindo, itu Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia. Guyupan Pak, perkumpulan pedagang jalanan perkumpulan pedagang jalanan Indonesia. Nama saya alhamdulillah sudah banyak dikenal warga masyarakat Sarjo, yaitu nama saya Jani, yang biasa orang-orang manggil saya sebagai Bupati Swasta, singkat Buas. Dan kesibukan saya lainnya adalah saya aktif di organisasi Banser, juga di berbagai aktivitas ormas yang ada di Sidoarjo. Begitu yang bisa saya sampaikan atas perkenalan ini, Pak Bram. Santai mawon Yai. Yeah. Saya sambil neruskan makan Nogosari tadi, teman-teman. Oh, apa sambung-sambungan gitu. Jadi kebetulan Abah Jani, atau yang biasa saya panggil Yai Jani, beliau ini sahabat saya, sahabat lama saya dalam pergerakan. Jadi Sidoarjo ini sebenarnya bukan kota kecil ya, karena luas Sidoarjo ini boleh dibilang 2 kali lipat dibanding luas dari Surabaya. Jadi Sidoarjo ini adalah kota penopang ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Jadi dulunya Sidoarjo ini memang menjadi kota transit. Jadi jumlah penduduknya rata minggir kata Mas. Jumlah penduduknya tidak sepadat dibanding Surabaya. Itu yang tercatat di dalam kependudukan. Tetapi realitanya banyak orang-orang di luar yang berdomisili di sini. Ya, artinya Sidoarjo ini cukup menarik menjadi tujuan orang untuk mengadu nasib, untuk mereka merubah nasib di Sidoarjo ini. Jadi syukur alhamdulillah pagi ini saya bisa ada bersama Yai Jani. Beliau juga pernah di Satkornas Banser dan hari ini masih di Banser Sidoarjo. Jadi artinya kami orang-orang pergerakan, baik itu lintas agama, lintas suku, lintas disiplin ilmu, lintas pekerjaan, lintas semuanya. Yang jelas kami ini orang-orang yang peduli dengan Sidoarjo. Bahkan saya punya slogan, Yai. Slogan saya itu begini, becik Sidoarjo. Becik itu kalau bahasa Jawa lawas ya, becik itu artinya baik. Jadi becik Sidoarjo, becik bersatu cinta kota Sidoarjo. Jadi becik Sidoarjo, sekali lagi, bersatu cinta kota Sidoarjo. Saya sendiri lahir di Sidoarjo, di Sepanjang. Jadi memang saya dulu KTP saya Surabaya, karena saya asli orang Pilang. Tapi saya lahir di Sidoarjo, di rumah sakit Siti Khadijah Sepanjang, tahun 70. Lalu tahun 2000 saya masuk ke Sidoarjo lagi dan berpindah KTP ke Sidoarjo. Jadi artinya wong Sidoarjo lahir di Sidoarjo, balik Sidoarjo, gede anak Sidoarjo. Ngoten ya Jani. Iya. Mantap. Monggo Yai, ada yang bisa sampaikan Yai? Iya, baik. Jadi para pirsawan ya. Saya baru menemukan satu-satunya sebuah organisasi, yaitu Pedalindo, dibawa kepemimpinan beliaunya Pak Bram. Ini betul-betul terurus dengan baik.
dan menjadi salah satu ikon perkumpulan pedagang atau PKL ya yang ada di Sidoarjo, bahkan se-Indonesia kalau tidak salah. Oke. Jadi mulai dari ketua umum, pembina dan seterusnya dan anggotanya itu saya melihat terjadi kerukunan yang kuat sekali, persatuan yang kuat sekali, dan sering membuat sebuah acara yang bernuansa sosial kemasyarakatan begitu. Jadi banyak fakta yang ada di media sosial maupun di lapangan bahwa Pedalindo ini khususnya sudah menjadi andalan atau ikon daripada sebuah PKL yang ada di Sidoarjo khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi menurut saya mungkin Pak Pram punya kiat-kiat ya sehingga mampu untuk mengurusi ribuan jumlah daripada PKL yang tergabung dalam Pedalindo, termasuk Pak Nyoto selaku pengurusnya juga, selaku ketua. Tuh, saya punya keyakinan bahwa beliau ini punya konsep, punya resep bagaimana agar kebersamaan, kekuatan daripada Pedalindo ini bisa eksis sudah bertahun-tahun. Begitu Bapak. Iya. Baik Yai Jani, sambil ngobrol santai. Iya. Karena tadi Yai Jani menyinggung tentang bagaimana itu resep ya atau konsep untuk mencapai sukses bersama sebagai implementasi dari konsep ekonomi Pancasila kan ngoten ya. Betul. Jadi ekonomi Pancasila itu implementasinya adalah bagaimana sukses sejahtera itu korporat dilakukan secara bersama-sama. Yeah. Jadi waktu saya mendirikan Pedalindo sebenarnya ini 13 tahun yang lalu itu lahir di Sidoarjo, cuman itu de facto ya, de jure itu 10 tahun yang lalu. Jadi Pedalindo namanya dari berawal dari kata oke, ya Mas, semangat. Pedalindo saya lanjut, ini dari kata pedal. Kalau rekan-rekan tahu pedal ya, sepeda pancal itu sebagus apapun, bahkan merek-merek dari Europe ya, yang merek-merek Brompton atau dan lain sebagainya, itu kalau nggak ada pedalnya nggak bisa jalan. Jadi kami punya konsep bahwa pedal itu adalah bagian yang banyak disepelekan orang di alat transportasi tradisional. Tetapi ingat bahwa sebelum adanya alat transportasi modern, bahwa transportasi pertama adalah sepeda. Nah, bagian yang paling penting dari sepeda adalah pedal. Makanya kami beri nama Pedalindo, Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia. Dan filosofi itu kami korelasikan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia yang hari-hari ini progresivitasnya semakin meningkat. Jadi kalau sebagian orang mengatakan bahwa sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia, minimnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak PHK dan lain sebagainya, itu benar. Tapi kami tidak patah semangat, kami tidak putus asa, karena bagi kami orang-orang informal, pekerjaan bukan sekedar hanya di kantor, bukan hanya sekedar dia menjadi tenaga administrasi di sebuah perusahaan, enggak. Justru kami ini ingin mencetak entrepreneur muda ya. Jadi orang-orang muda, justru binaan kami banyak. Yang kami review yang usia 25, usia 30. Ya latar belakang mereka bermacam-macam ya. Tetapi setelah kami jajaki ternyata mereka punya jiwa kewirausahaan yang kuat. Nah, ini lapangan pekerjaan baru mungkin baru. Tapi sebenarnya lama ya, mungkin konsepnya aja mungkin yang diperbarui. Oleh karena itu harapan kami Pedalindo, kami kembali lagi kepada filosofi tadi. Kami sadar kenapa kok kami ambil bagian terkecil dari alat transportasi kuno, ya karena memang kami orang kecil. Tapi perlu diketahui bahwa sekalipun kami ini orang kecil dan jumlah kami mungkin tidak seberapa, tapi kami yakin ketika kami mengimplementasikan semangat kebersamaan, maka konsep ekonomi kerakyatan
konsep ekonomi Pancasila itu akan bisa diterapkan benar-benar di masyarakat khususnya grassroots. Jadi selain Pedalindo kami punya slogan juga Mas Genta. Nah, ini menarik lagi. Mas Genta. Mas itu panggilan ya orang Surabaya, Mas. Kata untuk laki-laki ya. Genta itu gong. Tahu gong ya. Jadi gamelan itu kalau ada gongnya berarti artinya nada-nada itu sudah semacam dilegitimasi. Makanya di setiap event-event peresmian itu kalau nggak gunting pita, pukul gong. Gong itu kalau di bahasa Indonesia kan genta. Jadi Mas Genta itu kepanjangan dari singkatan dari Masyarakat Gerakan Sejahtera Kota. Kenapa kok masyarakatnya didulukan? Umumnya kan biasanya gerakan apa dulu di belakangnya. Tapi kami enggak. Yang kami utamakan adalah gerak masyarakatnya. Artinya di sini bahwa kami ini loh, masyarakat kecil, wong cilik, tapi kami ada pergerakan. Pergerakan kami untuk apa? Untuk mensejahterakan kota kami, Sidoarjo. Gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah dulu di Sidoarjo ini kami hanya hitungan jari. Ketika kami keliling ke grassroots, ke sentra-sentra PKL yang ada di Sidoarjo, kami hanya menemukan sekian puluh orang aja yang sevisi dengan kami. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya Sidoarjo sudah 20.000 lebih yang bergabung ke kami. Memang yang ditampung di sini sebagian kecil, sekitar 30%-nya. Tapi yang lain tersebar kemana-mana. Dan di Indonesia sudah ada 210.000 ya yang bergabung ke Pedalindo. Alhamdulillah sekalipun kami orang-orang jalanan, orang-orang kecil, tapi kami peduli dengan Indonesia. Bahkan kami punya semangat yang tidak pernah berhenti untuk menjadi salah satu pilar penopang ekonomi bangsa. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait obrolan dengan Yai Jani di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, ngoten Yai. Luar biasa sekali nih Pak. Jadi saya tertarik dengan apa tadi itu filosofi yang dibangun oleh Pedalindo, yaitu kaitannya dengan bagaimana menggerakkan perekonomian anggota dan khususnya untuk masyarakat, yaitu pedal. Jadi betul-betul tidak banyak orang berpikir ke sana. Ternyata di Pedalindo ini mengambil pedal sebagai motor penggerak utama, sehingga tanpa pedal, tanpa digerakkan, maka semuanya pasti berhenti kan begitu Pak. Tidak bisa berjalan. Yang kedua terkait dengan apa Mas Genta tadi ya, gong ya. Kalau di zaman Wali Songo dulu, gong itu memang satu isyarat, karena pada saat itu masih pencerahan di dalam menuju apa itu kebaikan, keagamaan yang baru ya di Jawa khususnya. Ya, kalau ada bunyi gong yang berbunyi Kentongan ya, nong kemudian ndang, maksudnya ndang itu segera kerjakan kan begitu. Betul. Nah, kaitannya dengan ini apa itu Pedalindo ini berarti anggota yang ada di dalamnya otomatis harus betul-betul disiplin juga Pak ya di dalam melaksanakan aturan maupun pekerjaan yang sehari-harinya dia pegang, yaitu sing rajin ojo ngelemeng kan begitu. Iya, betul. Segera kerjakan begitu. Jadi bagi Sidoarjo menurut saya ini sebuah kebanggaan. Saya selaku warga masyarakat Sidoarjo yang juga biasa dipanggil bupati swasta Pak ya, itu merasa bangga juga, merasa senang. Karena apa? Tanpa merepotkan negara, tanpa merepotkan Pak Bupati, tapi masyarakat di situ sudah bisa berkreasi sendiri untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri, dengan karena kreasinya untuk kemudian bisa bertahan untuk hidup, mempertahankan hidup. Jadi sedikit banyak pemerintah sangat terbantukan itu. Dan yang paling penting, Pedalindo tidak pernah merepotkan negara, tidak pernah merepotkan bupati sama sekali. Nah, karena itu
kepada Bapak Bupati ya, Bupati Negeri maksud saya. Nah, mohon keberadaan Perdalindo yang ada di Ponti ini khususnya bisa tetap dipertahankan bila perlu ada penambahan spot-spot baru. Ya, ada kehadiran pemerintah untuk menambah spot-spot baru agar di masa-masa yang sulit dan di masa-masa yang Indonesia sedang sakit ini, masyarakat di Sidoarjo khususnya yang tergabung dalam Perdalindo itu bisa tetap eksis, bisa hidup, bisa bertahan hidup untuk melangsungkan kehidupannya seterusnya. Gitu, amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Di luar biasa ini Pak Bram. Ya. Saya lanjut teman-teman, mumpung ada Yai Jani. Jadi sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat, 5 tahun yang lalu ketika saya bertemu kembali dengan Yai Jani, tasik imut nggih Yai, tasik ingat nggih Yai. Waktu itu memang Yai Jani masih di Satkornas, Banser, di kantor di mana ya, di Kramat Raya. Waktu itu beliau memang sudah kami tarik untuk bergabung di DPD Perdalindo Kabupaten Sidoarjo untuk mengisi formasi biro advokasi litigasi. Tasik imut ya. Jadi ya Jani ini sebenarnya bagian dari Perdalindo. Beliau ini di biro advokasi litigasi Perdalindo DPD Kabupaten Sidoarjo. Jadi cuman karena kesibukan beliau yang waktu itu memang luar biasa, dan saya masih ingat waktu haul NU yang 1 abad NU itu luar biasa Sidoarjo. Kami Perdalindo juga ikut berkolaborasi dengan teman-teman dari NU, partisipasi. Kembali kepada bagaimana kami menjaga stabilitas perekonomian kerakyatan. Jadi kami punya regulasi begini, rekan-rekan. Setiap anggota kami yang bergabung ke Perdalindo, jadi sebelum masuk ke kami, itu kami biasakan untuk mereka datang ke kantor Perdalindo untuk kami lihat apa yang kalian jual. Jadi kami akan mengarahkan misalnya sebut aja jualan A. Oh, jualan A ini sudah banyak. Kami akan mengarahkan sebaiknya kamu jualan yang M aja. Jadi supaya ada varian-varian lagi yang muncul di area Car Free Day Sidoarjo. Dan saya sendiri juga, saya praktisi kuliner. Saya di rumah juga punya usaha bikin bumbu masak, ada 200 macam bumbu masakan Nusantara. Dari situlah saya membina teman-teman untuk mengarahkan yang segmen kuliner. Jadi makanya begitu ya, kami review dagangannya apa, dan teman-teman di sini Satgas itu setiap 3 bulan sekali itu mereka akan review dagangan teman-teman mana yang kira-kira kualitasnya menurun. Itu akan diberikan diberikan himbauan supaya ditingkatkan lagi. Jadi oleh sebab itu kondisi Jalan Ponti ini stabil karena kami terus memantau Jadi kami memantau intensitas ketertiban anggota, termasuk komitmen mereka dalam hal kebersihan, sampah dan lain sebagainya, terutama kebersihan dagangannya. Jadi jangan sampai dagangannya ini jorok atau dagangannya nggak layak makan, nggak bisa. Jadi mereka akan datang ke kantor, akan kita review, kalau nggak pantas dijual di Ponti akan kami arahkan, akan kami bina sampai pantas. Nah terus nggak cukup sampai di situ Jadi kami akan adakan filter. Jadi begitu pedagang-pedagang ini naik kelas, naik level, ada yang sudah bisa mengemas dengan packaging yang bagus, yang bisa dipasarkan di marketplace dan lain sebagainya, silakan. Dan yang sudah bisa berkarya secara mandiri, nggak perlu bergabung lagi ke Perdalindo, silakan. Bahkan kami sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa negara-negara di Eropa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Kami bekerja sama dengan beberapa adat atas perdagangan KBRI. Itu kami sedang menjajaki market ekspor untuk bisa keluar negeri. Jadi harapan kami teman-teman ini yang dari jalanan, yang dari orang-orang jalanan, yang dari orang-orang yang
kelasnya kelas bawah, kami berharap mereka bisa naik kelas, bisa naik level. Begitu ya Ijani. Jadi kemarin kami sudah mencoba untuk kirim barang ke Belanda dan beberapa negara di Eropa yang memang masih melalui jasa penitipan. Karena kami belum mampu untuk mengurus regulasi ekspor seperti ACCP, seperti ISO dan lain sebagainya. Tapi anggota kami yang sudah bisa mengurus sendiri itu sudah banyak yang melakukannya. Dan mereka bisa ekspor mandiri. Begitu ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi Pedalindo ini benar-benar kami bergerak from zero to hero. Dari kosong nggak ada apa-apanya. Kami ingin menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Mantap. Semangat Pedalindo. Membayai. Terima kasih Sami-sami. Abah Jani pemaparannya beserta Mas Bram dan Pak Sunyoto. Terima kasih Lur. Minggu ini benar-benar sangat semangat sekali kami dihadiri sama Abah Jani. Nah ini Lur, masih jam 9.17 sebentar lagi Car Free Day akan tutup ya jam 10-an. Oke Lur ya, kita tutup live minggu ini. Jangan lupa minggu depan Lur ada pengobatan gratis. Ya, pengobatan gratis Lur, 200 orang Lur. Nah itu dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dari Sidadah. Nah itu Dokter Made dari Bali. Oke. Makasih semua Lur ya yang sudah live sini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.